Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, udah lama nggak bikin konten atau video. Nah kali ini aku akan coba sharing bagaimana caranya untuk membuat micin atau tiny whoop ya 1S dengan platform digital DJI O4 Lite. Itu bagaimana caranya biar kalian bisa dapetin performance yang maksimal guys. Oke langsung aja, ini udah aku siapin part-partnya, kita langsung coba rakit aja guys. Nah di sini aku udah siapin part-partnya ya, jadi ini aku nanti spill juga harganya berapa. Jadi kalau misalkan kalian build ya seperti yang aku bikin nanti, ini kira-kira habisnya berapa sih. Kalau misalkan kalian beli jadi kayak seperti Beta FPV Meteor 75 Pro yang O4 Lite, itu kan harganya kalau nggak salah di marketplace online itu 3,5 jutaan ya. Kalau misalkan kita build sendiri dengan spesifikasi yang kita pinginkan, itu kira-kira habis berapa. Nah nanti aku akan spill juga tips-tips supaya kalian bisa bikin micin atau tiny whoop 1S yang performanya itu bagus ya, nggak underpower tapi stabil dan bisa buat freestyle juga. Nah mulai dari FC. Untuk FC ini FC-nya aku pakai FC-nya Beta FPV Matrix 1S ya, yang 3-in-1. Jadi ini memang dikhususkan untuk HD VTX ya. Ini adalah FC yang paling recommended ya menurutku. Sekali lagi, kenapa? Karena selain harganya murah, ini kalau misalkan kalian beli baru ya di marketplace itu harganya sekitar 650.000. Dan ini punya fitur 3-in-1. Yang pertama dia udah include receiver ELRS 2,4 GHz ya, dan dia itu tipenya serial bukan SPI. Terus yang kedua terkait ESC nya, ini gede banget guys untuk kelas 1S ya. ESC nya itu 12 ampere dan peaknya itu bisa sampai 18 ampere. Lalu yang ketiga, dan ini yang paling penting kalau misalkan kalian build menggunakan air unit DJI O4, di sini itu udah disematkan BEC 5 volt 3 ampere. Jadi kalian bisa dipastiin ya, kalau misalkan kalian colokin dengan DJI O4 Lite, dia nggak akan mengalami low voltage ya, karena ada BEC nya. Dan kalau misalkan kita lihat di spesifikasi itu untuk DJI O4 Lite, itu rata-rata dia pakai sekitar 1,2 1,5 ampere. Di sini bisa sampai 3 ampere, jadi udah lebih dari cukup. Kalau nggak salah udah ada yang pernah ngetes, ini voltasenya itu bisa dipakai ya, baterai itu di 2,9an itu masih bisa guys untuk DJI O4 Lite nya itu tetap nyala. Jadi BC nya itu memang benar-benar bagus. Part yang kedua itu terkait frame-nya. Ini frame Fractal 75 Pro Max. Cuman memang ini frame itu nggak dijual ya di Indonesia. Kalau misalkan kalian cari yang sepadan agak susah ya untuk cari di lokal. Mungkin kalian bisa pakai frame plastik ya, bukan karbon kayak gini. Framenya si Meteor 75 Pro itu juga lumayan. Cuman akan lebih bagus lagi kalau misalkan kalian pakai karbon kayak gini guys, karena terbangnya itu nanti akan lebih stabil ya, vibrasinya itu lebih minim dibandingkan dengan frame yang pakai plastik ya. Dan untuk harganya dulu ini aku beli berapa ya, sekitar $23 ya. Kalau misalkan sekarang dirupiahin jadi berapa ya, sekitar 400-an ribu. Nanti aku coba cek ya, nanti aku coba lisin. Kalau nggak salah dulu nggak sampai 400 deh, plus pajak dan pengiriman itu sekitar ya hampir 400 lah. Terus di sini juga aku beli custom 3D print untuk kamera mountnya, karena nanti aku akan pasang di depan ya kayak gini biar prop guardnya itu nggak kelihatan. Nanti kamera DJI O4 Lite nya ini aku pasang di sini, kemudian diikat guys di sini. Nah kayak gini. Nah terus untuk komponen selanjutnya ini adalah DJI O4 Lite ya, nih kayak gini. Nah ini sedikit tips dari aku ya, kalau misalkan kalian pakai DJI O4 Lite ada beberapa yang mesti dimodif. Yang pertama itu terkait ini kabel fleksibelnya ini yang nempel di kamera. Ini ada baiknya itu kalian lem guys. Ini aku coba deketin. Nah kalian lem kayak gini supaya apa? Supaya kalau misalkan crash ini nggak copot guys, karena ini gampang copot ya. Beberapa pengguna itu dia copot nih kalau misalkan kita nggak lem,
ini gampang copot. Nah itu bahaya banget, jadi lebih baik sih kalian lem. Kalian bisa pakai lem droplet atau pakai lem LCD ya, yang apa namanya, yang bentuknya kalau mengeras tuh kayak karet, jadi gampang untuk misalkan di remove ya. Jangan pakai lem yang permanen. Terus tips yang kedua ya terkait FOV nya ini aku pakai custom lens ya. Ini aku pakai dudukannya itu aku pakai Flywu Nano V3, tapi untuk lensnya ini aku pakai Foxeer guys, Foxeer Nano Pico kalau nggak salah. Ini ukurannya M7 1,6 mm. Karena pakai lensa ini itu FOV nya itu jadi sekitar 150 atau 155 degree, jadi cukup enak karena FOV nya hampir mirip dengan yang punya kakaknya ya, yang DJI O4 Pro. Nah sebenarnya untuk ngakalin yang FOV ini sebenarnya brand Flywu itu bikin apa namanya custom ya, custom apa sih namanya, cover dari yang bawaannya DJI O4 Lite itu yang bentuknya kayak gini. Mana ya, nah ini kalau misalkan kalian nggak mau modif kayak punyaku ini kan emang agak susah ya untuk ngemodifnya. Kalian bisa beli ini guys. Ini adalah Flywu O4 yang bikin wide angle lens ya. FOV nya itu jauh lebih gede dan bisa dipasang ND filter juga nih. Cuman kalau menurutku sih ini apa ya, terlalu berat kalau buat 1S, karena memang kalau buat 1S tuh memang lebih ringan, itu lebih bagus ya. Untuk yang ini mungkin aku akan bikinin video terpisah ya kalau misalkan nanti aku mau tes. Nah untuk DJI O4 Lite ini harganya kalau nggak salah sekarang di marketplace itu sekitar 1,7-1,8 juta ya. Ya emang agak mahal guys, ini komponen paling mahal kalau kalian misalkan ngerakit drone digital, itu air unitnya itu masih jadi komponen yang paling mahal. Nah untuk komponen selanjutnya ini motornya, ini ada 4. Motornya ini aku pakai punyanya Flywu ya, karena ini menurut saya yang paling oke kalau buat Tiny Whoop 1S. Ini tipenya Flywu Robo, tipenya 1002 23.000 kV guys. Kalau misalkan kalian pakai motor yang lain juga bisa, kalian bisa pakai motor bawaannya si Meteor Beta FPV 75 Pro, dia pakai 1102 22.000 kV ya kalau nggak salah. Atau kalian bisa pakai motor yang lain, misalnya yang beli ringan ya, 0802 juga bisa, cuman agak underpower. Dan untuk motor ini Flywu Robo 1002 ini harganya agak mahal guys. Ini harganya sekitar 174.000 kali 4 ya, itu sekitar 696.000. Jadi hampir 700.000 untuk motor doang guys. Nah kelebihannya motor ini ya, ini sama kayak yang punyanya RC InPower. Dia udah dual bearing guys di sini. Jadi ininya tuh udah rangkap 2 ya untuk bearingnya. Dan yang terpenting tuh di sininya itu kita bisa solder manual guys. Jadi kalau misalnya kabelnya putus ya, nah, kita bisa solder langsung di sini tanpa harus bongkar motornya. Nah selanjutnya untuk propeller, ini aku pakai punyanya SK Prop 45 mm yang 3 blade ya. Ini alternate-nya kalian bisa pakai punyanya Gemfan. Cuman kalau menurutku sih lebih oke yang SK Prop ini, karena kalau aku tes ya pakai framenya Beta FPV Meteor 75 Pro itu lebih minim vibrasi ya yang SK Prop 3 blade ini daripada punyanya si Gemfan. Nah untuk harganya sendiri untuk yang SK Prop ini harganya murah aja guys, ini 30.000 untuk 4 blade ya kayak gini. Kalau misalkan kalian beli ya beli 2 lah minimal buat cadangannya ya, karena propeller ini gampang bengkok ya. Dan yang terakhir untuk prop guardnya ini, karena pakai custom frame yang karbon ini ya, ini aku pakai prop guardnya karena ukurannya itu 45 mm propellernya. Prop guardnya otomatis ini pakai punyanya si Happy Model yang M80 yang base-nya itu 80 mm. Jadi muat untuk propeller yang 45 mm guys. Jadi bukan yang 75 mm ya. Kalau 75 mm nanti untuk propellernya ini pasti nggak akan muat. Nah ini kalian ambil atau kalian potong ya, kalian ambil untuk prop guardnya doang nih kayak gini. Nah untuk frame Happy Model M80 mm
Itu harganya sekitar 40.000 ya, 39.000 sekian ya, itu murah. Ini aku beli cuman buat ambil probe guardnya doang guys. Nah kalau misalkan kalian total ya semua part-part yang aku mention tadi, semuanya dari FC, frame, VTX, propeller, motor, itu misalkan kalau di total ya harganya sekitar 3.658.500 rupiah. Jadi otomatis lebih mahal daripada kalian beli jadi ya kayak Meteor 75 Pro Overlight. Teman enaknya kalau misalkan kalian ngerakit itu memang kalian rakit sesuai kebutuhan guys. Oke, sebelum kita rakit ini aku coba bagikan tips ya. Ada 3 tips dari aku ya, gimana biar kita bisa bikin tiny whoop itu performanya itu oke, walaupun dipasang dengan apa namanya VTX digital. Ini sebenarnya sih tips umum ya kalau misalkan kalian mau rakit. Itu rule nomor 1 atau tips yang paling penting. Tips pertama adalah bikin drone kalian atau tiny whoop kalian tuh seringan mungkin guys. Semakin ringan itu performanya semakin bagus. Apalagi kalau misalkan kalian ngerakit micin atau tiny whoop kayak gini, itu gram per gramnya itu memang sangat mengaruh guys buat performance. Terus untuk tips yang kedua itu adalah kombinasi untuk part-part yang kalian rakit itu mesti pas guys. Contohnya misalkan untuk FC, karena ini mau dipasang digital ya, ini pastikan FC-nya itu untuk yang 1S ya, ini bisa nge-supply untuk DJI-O 4 unit yang ini itu biar ampernya stabil, dan ini FC-nya itu udah mumpuni, artinya dia udah ada built-in BEC-nya, dan BEC-nya itu juga lumayan oke ya, dia bisa ngehandle karena ini kan butuhnya sekitar 5 volt ya stabil, sementara kalau 1S itu kan sekitar 3,7an ya, jadi butuh step up atau butuh BEC. Nah BEC-nya itu udah ada di FC-nya ini, udah include, kalian nggak perlu nambah lagi sehingga bobotnya itu bisa lebih ringan. Terus contoh yang kedua, misalkan kalian bikin itu sesuaikan juga guys dengan motornya guys. Motornya itu kalian cek ya di situs atau di websitenya provider motornya, itu bisa menggunakan ampere atau ESC yang berapa ampere guys untuk di sini ya, di ESC-nya. Sama yang perlu kalian perhitungkan adalah kombinasi untuk thrust weight rasionya itu mesti oke guys. Contohnya biasanya yang aku lakuin, biasanya aku lihat nih spek dari motor yang aku beli ya atau aku mau rakit. Itu di situ contohnya kayak si ini si Flywo, aku contohin lagi. Nah, di situ dilihat ya, di situ udah ada hasil benchmark testnya. Di sini kalau kita lihat ya, untuk throttle 50% dengan propeller ini 1635, ini propeller Gempen sebenarnya, bukan propeller yang nanti kita pakai, tapi hampir mirip lah, kita bisa samakan. Nah untuk 50% itu dia bisa ngangkat atau daya angkatnya itu bisa sampai 33 gram guys. Nah kalau misalnya kita fullin 100%, dia bisa ngangkat sampai di atas 70-an gram, dan itu udah lebih dari cukup. Jangan sampai misalkan kalian bikin drone HD ya, digital, itu kan pasti agak berat ya, kalian pakai motor yang kurang powernya, otomatis nanti ketika untuk ngangkat yang jelas performanya pasti nggak akan enak. Nah untuk yang tips ketiga, tuningan kalian mesti bagus guys, biar nggak ada vibrasi dan terbangnya bisa lebih stabil guys. Untuk tuningan, kalau misalkan kalian seperti aku yang nggak bisa ngetuning, ya lebih baik pakai preset ya. Harusnya pakai preset, kemudian kita modif-modif dikit, mesinnya sih itu udah oke. Nah ini nanti aku akan solder langsung ke padnya sini ya, karena ini nggak pakai soket. Supaya apa? Aku solder langsung ke padnya ini daripada pakai soket. Yang pertama alasannya, kalau kita langsung solder guys, itu resistannya itu lebih kecil guys daripada kalian kalau pakai soket ya. Jadi otomatis performa untuk output ke motornya ini lebih stabil daripada kalau misalkan kalian pakai soket. Apalagi kalau misalkan soketnya itu udah oblak ya. Nah itu akan pengaruh juga guys ke performa output ke motornya ini. Jadi kalau misalkan kalian pakai 1S, buat aku sih kalau misalkan ngejar performance itu lebih baik emang langsung disolder ke FC-nya. Oke, nah ini yang udah di solder ya. Nah kayak gini guys.
Ini kalau misalkan kita solder langsung motornya itu ke padnya. Dan enaknya untuk yang FC Beta FPV Matrix 1S ini walaupun soketnya nggak ada ya, itu padnya itu masih enak buat disolder guys, karena ukuran padnya itu lumayan agak gede ya daripada yang biasa pad untuk FC1S ya, biasanya itu kecil banget, dan ini udah lumayan gede jadi gampang untuk disoldernya. Dan ini kalau dilihat ini solderannya juga udah lumayan oke ya, ini mengkilat. Nah tipsnya itu supaya bisa solder mengkilap kayak gini, biasanya aku pakai flux ya. Jadi kalau kalian pakai flux itu hasilnya biasanya kayak gini, jadi lebih oke. Dan biasanya habis di solder ini aku lem lagi guys, biar lebih kuat lagi ya. Biasanya aku lem pakai droplet ya, pakai kayak ginian nih droplet, atau kalian bisa pakai B7000 lem LCD. Jadi kalau menggunakan lem kayak gini ya, model-model lem yang sifatnya elastis itu nanti kalau misalkan kalian ganti atau solderannya dilepas itu lebih gampang kalau misalkan kita bongkar pasang. Ini kita langsung lem aja. Oke, nah ini yang udah dikasih droplet ya kayak gini. Nah, jadi ini aman guys, biar kuat ya, jadi nggak akan putus ya kalau misalkan crash. Terus jangan lupa juga dikasih droplet atau lem ya di sininya. Nah di sini ini kita kasih juga, karena beberapa kasus itu untuk colokan ininya, ini kan terbuat dari plastik ya, biasanya ini kan pakai micro USB dari besi. Ini karena dari plastik, makanya ini aku kasih droplet juga biar lebih kuat lagi, biar nggak oplak ya nanti. Nah selanjutnya kita akan pasang ke framenya. Jadi ini nanti kita akan stack ya, jadi kita stack untuk DJI O4 Lite ya, ini harusnya ada di bawah guys. Nah kayak gini. Terus ini kameranya guys, ini kita copot dulu ya penutupnya. Nah ini kita cantolin. Nah kayak gini, ini tinggal di kunci nanti di sini. Oke, ini udah dipasang, ininya ngadep sini. Untuk DJI O4 Lite nya tinggal kita tumpuk guys dengan ini guys, tapi ini kita pasang dulu nih, grometnya belum kepasang. Oke, ini grometnya udah dipasang, tinggal kita tumpuk aja guys kayak gini. Nah ini kita colokin dulu, ini baru kita pasang di atasnya nih. Nah ini tinggal kita baut. Nah selanjutnya kita tinggal baut aja guys. Ini bautnya pakai baut ukuran M1,6 ya, terus panjangnya itu segini, agak panjang karena ini di stack ya, ada dua board DJI VTX O4 Lite sama flight controllernya. Oke, ini tinggal kita baut aja nih. Oh iya, di sininya aku kasih washer ya, ada piringannya di sini biar ngunci, karena kepalanya ini kecil. Kalau misalnya nggak dikasih washer nanti bisa tembus di dalam grometnya nanti. Oh ya, untuk mounting kamera ini aku kasih lem juga ya beberapa di sekitar sini. Ini buat pengaman aja, biar kalau misalkan crash dia nggak akan copot guys dari sini. Karena aku masih sering crash ya kalau misalkan nerbangin drone. Jadi kalau bisa sih untuk komponen atau beberapa partnya kalian mesti lem atau rekatin ya untuk jaga-jaga aja. Nah yang udah kita rapiin kayak gini guys bentuknya. Nah ini kalau misalkan kita timbang ya, ini beratnya kita coba timbang, itu beratnya sekitar 36,2 guys.
jadi cukup ringan, dan ini harusnya sih terbangnya akan enak. Nah, sekarang kita akan coba setting menggunakan Betaflight Configurator. Ini kita langsung colokin aja. Oke. Oh ya, karena ini menggunakan digital VTX ya, mau pakai DJI Overlight atau pakai Voxnail, kalian wajib ketika setting kita pakai kipas angin guys, kayak gini nih. Nah, karena ketika dicolokin dengan USB untuk yang 1S ya, ini ternyata digital VTX-nya itu akan nyala. Jadi sebaiknya dikasih kipas angin biar airflow-nya itu jalan dan nggak overheat. Kalau misalkan kalian mau lebih gampang lagi, kalian copot dulu kabelnya guys, yang menghubungkan ke FC. Cuman kalau ini kan agak ribet ya untuk nyopotnya. Jadi ini aku pakai kipas angin aja. Oke, langsung kita colokin aja di sini. Nah, oke. Terus kita nyalakan kipas anginnya. Nah, oke. Nah, pertama-tama ini kita pastikan di bagian setup ini untuk arah drone-nya ini harus sesuai guys. Nah, ini kalian lihat ya. Ini aku coba calibrate dulu. Oke. Nah, ini pastikan untuk arahnya ketika turun, miring, ke belakang. Nah, ini pastikan arahnya itu udah bener. Ini udah bener guys. Kalau misalkan salah, itu kalian pasti setting di bagian configuration di sini. Nah, di sini di bagian port and sensor alignment ini kalian ganti-ganti guys. Nah, karena case-nya saya ini aku balik di bagian roll degrees, ini aku balik 180 derajat ya di sini. Jadi hasilnya nanti akan di sininya itu udah bener. Kalau udah bener, kita masuk ke bagian motor. Nah, untuk motor ini posisinya harus sesuai guys untuk posisi motor dan arah putaran motor. Untuk arah putaran motor itu aku menggunakan prop out ya, ininya di reverse. Dan untuk posisinya sesuaikan ya di sini. Nomor 1 itu di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Kita perlu baterai untuk ngetes motornya ini. Ini aku colokin aja dulu baterai. Nah, di sini. Terus kita tes arah putaran motornya guys. Ini kita tinggal nyalakan di sini. Nah, terus kita cek satu-satu motornya. Nah, biasanya aku untuk ngecek itu aku kalau misalkan propellernya udah dipasang, saya pakai kayak ginian. Tapi kalau misalkan propellernya belum dipasang, ini kalian bisa pakai jari aja. Ini karena propellernya udah dipasang. Ini kalau aku pas ngetes, ini nomor 1. Nah, ini kita cek putarannya. Nah, ini kan ke kiri ya. Ini udah benar berarti sesuai sama gambarnya. Begitu juga untuk yang nomor 2, kita cek. Ini sebelah kanan. Ini udah benar. Yang nomor 3. Ini sebelah kanan juga benar. Terus yang terakhir nomor 4. Kita cek. Nah, ini di bagian kiri ya, ngarah putarannya. Ini udah bener. Oke, kalau udah bener, kita stop dulu. Terus kita cabut lagi guys baterainya. Nah, karena aku menggunakan filtering ya untuk bidirectional D-shot-nya ini aku nyalain. Terus untuk motor idle-nya ini aku set 7 ya. Oke, kita lanjut ke bagian ports. Ports ini ada 2 yang perlu disetting, yaitu yang pertama itu terkait serial RX-nya itu ada di UART 3, makanya ini kita nyalakan serial RX-nya. Terus untuk digital VTX-nya DJI Overlight itu di UART 4 ya, di RX atau TX4. Ini untuk MSP-nya itu dinyalakan, sebenarnya nggak dinyalakan ya, tinggal kalian pilih aja di bagian sini peripheral. Ini kalian pilih di VTX MSP plus display port. Nah, ini kalau dipilih ini otomatis untuk MSP-nya ini akan nyala. Terus di bagian power battery ini aku setting minimum voltage-nya itu di 3,1, maksimum voltage-nya itu 4,4, warning-nya itu di 3,4. Sisanya itu aku pakai default. Lalu PD tuning nanti aja terakhir di bagian modes. Nah, di bagian modes-nya ada 4 channel yang aku aktifin, yaitu arming, angle, beeper, sama flip over after press ya. Beeper ini aku nyalain walaupun ini nggak dipasang
buzzer ya, cuman kita buzzernya manfaatin dari beacon yang ada di motornya. Lalu kita di bagian OSD. Nah, untuk bagian OSD ini kalau untuk digital ya, kalian wajib untuk video formatnya ini bisa di HD. Untuk matriksnya ini kalian sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Biasanya saya nggak terlalu banyak, saya butuhnya itu cuman warning, voltase baterai, kemudian RSSI dBm, sama link quality, sama flat time. Biasanya cuman itu doang. Kalau misalkan ada GPS ya, kalian bisa nyalain untuk GPS ya, longitude dan latitude-nya. Terus tinggal di bagian PID tuning. Nah, untuk PID tuningnya ini kalau kalian bingung, kalian bisa pakai preset aja. Nah, kalau PID tuningnya kira-kira kalau untuk quad yang aku setup itu kayak gini guys. Ini emang modenya agak mode agresif ya, karena memang ini tipikal 1S bub, tapi yang agresif. Makanya ini untuk slidernya ini agak mengarah ke kanan semua ya. Yang terpenting untuk di max-nya nih, dynamic dampingnya itu pasti di set ke 0. Lalu sebelah kanan nih, ini standar aja, paling dinyalakan untuk feedback second positionnya ini biar ngurangin voltage check ya, biar voltasenya itu stabil selama terbang. Untuk red profile itu aku pakai kayak gini. Ini red profile itu nyesuaiin dengan gaya terbang kalian. Kalian terbangnya agresif apa enggak, tapi yang kalau punya aku ini aku setting kayak gini. Ini aku pakai red type-nya itu beta flat ya, bukan yang pakai actual reach. Lalu untuk filter setting ini juga aku set agak agresif ya. Nih kalau kalian lihat, ini untuk gyro filter multipliernya itu ada di 1.3, di time filter multipliernya itu ada di 1.6. Untuk dynamic notch-nya juga aku setting kayak gini. Oke, kalau udah, ini udah selesai guys. Gampang banget kalau untuk setting di beta flat. Ini tinggal disconnect aja, terus kita langsung cobain terbang guys. Oke, kita lakukan pengetesan ya. Ini mumpung lagi terik juga, jadi ini pas untuk buat ngetes jelo apa enggak. Oke, kita masukkan dulu baterainya. Oke, kita nyalakan gagglesnya dulu. Oke, ini kita nyalain dulu. Welcome to Tango 2. Oke, kita coba cek. Kita coba arming. Oke, mantap. Kita coba terbangin. Oke, kita coba ke matahari. Kayak nyaman sih ya, nggak ada jelo. Oke, kita coba muter-muter aja di sini. Kita tes untuk hasil tuningannya juga udah oke apa belum. Kita nggak usah terbang agresif. Nah, ini enaknya guys kalau pakai 1S tuh, suara kuatnya tuh nggak terdengar. Nah, ini kenapa rate-nya cuman 35 Mbps ya? Oh, ini udah 60 nih. Oke, kayaknya sih oke. Dari sisi FOV juga oke ya. Kita coba terbang rendah. Oke, belokannya halus. Ini nanti aku tampilin yang tampil di goggles ya, biar kalian juga bisa lihat performanya itu kayak apa aslinya. Mantap. Oke, belokannya kita lihat. Oke, nggak ada propose ya.
nggak ada vibrasi, nggak ada geter-geternya. Nah biasanya aku ngetesnya kayak gitu guys. Oke, aman baterai, tapi langsung warning. Kayaknya sih oke ya, cuman penerimanya kayaknya kurang oke nih. Kita ganti baterai dulu. Oke, kita coba baterai yang kedua ya. Oke, kita tes lagi guys. Oke, kita coba arming. Kita coba terbangin. Oke. Tuh halus guys ini terbangnya. Ini padahal nggak pakai Gyroflow ya. Tapi memang wattnya ini emang udah bagus guys. Tuh enak banget guys. Ini emang 1S terbaik nih. Udah pakai DJI over lagi. Ini penetrasinya oke banget guys, DJI over nih, termasuk yang overled ya. Gila sih emang penetrasinya menurutku. Mantap guys. Oke sini. Waduh. Terlalu agresif guys. Oke. Oke, cukuplah. Kita udah cukup puas dengan hasil performanya guys. Kita akan coba landing aja. Oke, mantap. Oke, itu tadi ya hasil tes terbangnya. Oke banget guys ini. Jadi ini yang frame dan kombinasi part-part itu yang menurutku ini yang oke banget. Kalau misalkan kalian pingin kuat yang bisa kalian bawa kemana-mana dan aman guys untuk diterbangkan di dekat orang karena suaranya nggak berisik. Oke, paling dari saya itu dulu. Thank you udah melihat video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan wassalamualaikum.